Oke, sekarang kita lanjutkan menentukan volume benda putar dengan metode kulit tabung. Oke, di sini kita punya soal tentukan volume benda putar yang diperoleh dari hasil rotasi daerah R yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat. Ya, sama ya dengan yang tadi. X sama dengan 0, Y sama dengan 1 terhadap sumbu Y menggunakan metode kulit tabung. Oke. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa ya informasi-informasi ini ya. Ini sumbu putarnya, kemudian kita akan pakai metode kulit tabung, dan ada daerah yang diputar yaitu daerah R. Nah, jadi semuanya ini harus tervisualisasikan supaya kalian gampang untuk menentukan apa volume dari setiap irisannya dan apa irisannya, seperti itu ya. Oke, pertama kita mulai dari sketsa dulu. Oke. Nah, untuk sketsa X yang tadi kita udah kerjakan ya. Maksudnya di video sebelumnya maksud saya. Y di sini ada X sama dengan Y kuadrat. Kayaknya saya nggak perlu tulis lagi ya. Saya ambil aja dari yang tadi. Nah, ini dia nih. Ya, di sini aja. Oke, nah, di sini kita sudah punya titik-titiknya. Kita langsung aja gambar. Karena ini terhadap sumbu Y, jadi kita kasih space yang cukup luas dulu ya. Ini adalah sumbu Y-nya, dan ini adalah sumbu X-nya. Oke, pertama gambarkan dulu X sama dengan 0. Oke, mana X sama dengan 0? Saat X sama dengan 0 di sini kan? Nah, garisnya yang tegak ya. Ini adalah X sama dengan 0. Y sama dengan 1. Itu Y sama dengan 1 di mana? Kita anggaplah Y sama dengan 1 di sini. Berarti garisnya wait, kita pakai warna lain. Garisnya mendatar. Y sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Oke, sumbu putar adalah ini ya. Oke. Lanjut, kita pasangkan titik-titik si X sama dengan Y kuadrat ke sistem koordinat kita. Kita butuh 0,0 ya. Ini dia, sorry. Kemudian 1,1 ya, titiknya mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah di sini kita nggak perlu gambar yang ke bawah ya, karena kebetulan Y sama dengan 1 itu di atas sumbu X, jadi tidak akan kita pakai gitu. Y sama dengan akar negatif akar X, kita nggak akan pakai. Maksud saya yang ini ya, kita nggak akan pakai grafik yang ininya gitu. Oke, sekarang berarti kita fokus ke titik-titik yang menghasilkan Y-nya positif. Mana dia? Nah, berarti sampai sini aja. 0,0, 1,1, mana dia 1,1? Ini, kemudian 4,2. Ini, kemudian 9,3. Nah, ini dia. Kita hubungkan. Nah, sekarang manalah daerah, wah kecil banget ya. Mana daerah yang dihubungkan, kita bisa perbesar sih sebenarnya ini. Ya, wait, saya hapus dulu lah ya. Kalau kecil sekali nanti nggak kelihatan ininya, hasil rotasinya itu. X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu ini. Kemudian Y sama dengan 1, kita ambil satunya di sini lah ya. 1, oh
Ya, karena kita cuma butuh 1,1. Ini 1, ini 1. Jadi titik Y sama dengan 1 yang mana? Yang ini. Ya kan? Y sama dengan 1. Kemudian koordinat kita ini 0,0. Kemudian dia melalui 1,1 dan nanti 2,4 kan di sini. Udah di atas sini kan? Jadi kalau kalian gambarkan, nah gini. Nah, manalah daerah yang dibatasi oleh biru, merah, dan hijau? Daerah tertutup. Ya, yang ini kan. Nah, maka inilah daerah R. Nah, daerah R ini kita putar mengelilingi sumbu Y. Nah, di sini. Kemana dia nanti perginya? Dia akan berada di, hasil putarannya berada di sini. Kita anggap gitu. Jadi kalau, nah baru kerja lagi 2 ya. Irisannya harus bagaimana supaya kita menggunakan metode kulit tabung. Nah, supaya hasil putarannya itu kulit tabung, anggaplah misalnya sekarang kalian irisnya itu datar. Kalian putar terhadap sumbu Y, nanti ke sini dia kan. Nah, itu bukan kulit tabung tapi cakram, benar kan? Nah, lalu bagaimana harusnya irisannya? Haruslah tegak. Karena kan kalau kalian putar nanti dia akan pindah ke sini kan? Nah, maka hasilnya itu adalah berupa kulit tabung. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita di sini menggunakan iris tegak. Nah, kalau kita bisa si kulit tabung tadi kalau kita buka kan dia nanti akan menghasilkan sebuah balok tipis gitu kan. Nah, sekarang kita mau identifikasi luas satu kulit tabung itu berapa gitu. Jadi ini mungkin sebelum kita buka ya, kita bisa gambarkan dulu kulit tabungnya. Nah, ini dia kulit tabungnya. Jelek amat ya. Nah, gitulah ya. Oke, nah di dalam hal ini ya, coba perhatikan. Ini tuh ibarat tabung yang punya rongga di tengahnya. Jadi sama halnya dengan cincin tadi, kita bisa menentukan volume satu irisan ini dengan cara mencari volume volume. Anggaplah dia nggak ada rongga, berarti kan kita mau mencari volume fullnya gitu ya. Nah, fullnya itu pasti menggunakan nanti volume full itu harus menggunakan V R full kuadrat. Nah, kalau volumenya yang rongga, nah ini kan R fullnya ini sampai sini kan. Atau kalian bisa lihat ya daripada saya nurunin rumusnya lagi ya, mending kita buka aja ya, jangan diturunin lagi rumusnya. Oke. Nah, sekarang ini kita buka ya, menjadi sebuah balok tipis. Nah, kalau bisa kalian bayangkan ya, si balok tipisnya ini itu adalah balok bentuk balok yang dimana panjangnya itu adalah keliling si kulit tabung ini gitu. Nah, asumsinya di sini ketebalan dari si kulit tabungnya ini sangat tipis sekali sehingga kita menggunakan di sini 2V kan harusnya R-nya kan berbeda gitu kan. Nah, jadi di sini kita ambil yang besar ya. Sebenarnya ambil rata-ratanya, kita asumsikan R gitu. Nah, kemudian untuk lebarnya siapa? Nah, ingat lebarnya di sini itu setara dengan si
interval atau ini ketebalan dari irisan kita. Jadi di sini karena ketebalannya itu memotong sumbu X ya, maka dia adalah delta X. Nah, selanjutnya untuk tingginya gimana? Nah, perhatikan di sini. Tingginya itu adalah tinggi irisan, benar kan? Ini dia tingginya. Maka kalian bisa lihat bahwa si irisan ini dibatasi oleh garis biru dan kurva hijau. Oleh karena itu tingginya adalah biru dikurang hijau. Biru siapa? 1. Maka 1 dikurang hijau. Hijau siapa? Hijau tadi adalah ini kalau warna kuning nggak kelihatan ya. Hijau adalah Y sama dengan akar X ya. Nah, sedangkan biru adalah Y sama 1, sehingga tinggi ini sama dengan atas kurang bawah, 1 dikurang akar X. Ya. Nah, dengan demikian ini ukurannya 1 dikurang akar X. Nah, pertanyaannya R-nya siapa? Nah, coba perhatikan di sini. R-nya itu ini kan titik tengahnya ya. Jadi dari sumbu Y ke si irisan. Di sini setara kan ukurannya dengan X. Maka R kita di sini adalah X, 2V X. Maka kalau kita mau mencari volume satu buah kulit tabung, itu setara nilainya dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kan lebar, ini tinggi tadi kan. Maka ini adalah 2V X dikali delta X dikali 1 dikurang akar X. Nah, ini kalau dirapikan 2V gitu kan, X kali 1 dikurang akar X delta X. Oke, sekarang lanjut kita ke step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Udah dapat sudah kita aproksimasi volume satu irisannya. Maka step yang kedua adalah kita mau mengaproksimasi volume yang sebenarnya itu menggunakan dengan N buah irisan atau kulit tabung. Aduh. Aduh, jelek banget. Kulit tabung. Oke. Jadi V yang sebenarnya itu ya nilainya mendekati jumlah seluruh volume kulit tabung dari yang pertama sampai ke N. Nah, apa VI-nya? VI-nya itu tadi adalah 2V X kali 1 dikurang akar X. Kemudian apa? Delta X. Jangan lupa ini I ya. Selalu ketinggalan. Nah, sekarang yang ketiga, kita mau volume yang sebenarnya gitu. Kita nggak mau yang diaproksimasi. Maka lakukan integrasi gitu ya untuk menentukan volume yang sebenarnya. Nah, maka volume yang sebenarnya itu adalah integral dari siapa? Dari si dia ini semua. Dari mana sih muncul integral itu? Saat kita mengambil N-nya itu ya, N-nya menuju tak hingga. Jadi kita melakukan limit terhadap jumlah volume kulit tabung. Nah, dengan demikian limit dari jumlah itu bisa kita nyatakan sebagai integral tentu dari si siapa? 2V X 1 kurang akar X dikali dx. Nah, untuk batasnya dari mana sampai mana, Bu? Wait dulu. Kayaknya saya mengalami kesalahan ya. Enggak ya. Oh, udah benar. Nah, sekarang untuk batasnya dari mana sampai mana? Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah masalah irisan ya, daerah juga. Daerah R kita ini itu dibatasi oleh siapa sampai siapa. Pertama dia mulai dari X di 0 ya kan, sampai di X sama dengan 1. Maka itulah batasnya. Jadi untuk nyari batas itu kita lihat
ya, kita mengintegralkan terhadap siapa? X. Maka fokus sekarang lihat daerah itu terhadap X, dia dari mana sampai mana gitu. Jadi di sini 0 sampai 1 ya. Aduh, saya pikir tadi kita mau tahu terhadap Y ya. Sorry. Berarti di sini 0 sampai 1. Sehingga kita punya 2V-nya boleh dikeluarkan. Di sini saya kalikan aja X dikurang X kali akar X itu X pangkat 3/2 ya. Jangan lupa dikurung. 2V. Nah, integral X setengah X kuadrat. Integral X 3/2, pangkat 3/2 itu adalah berapa? 2/5 X pangkat 5/2. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. 2V. Nah, substitusi 1 itu setengah 2/5. Kalau 0 itu 0 semua kan. 2V gitu kan. Sama dengan, ini per 10 berarti 5 dikurang 4/10 sama dengan, ini coret-coret ya. Sehingga kita sisa V per 5. Nah, ini dia. Oke ya, jadi intinya kalau metode kulit tabung, jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan jadi partisi itu pasti menentukan metode, dan selain itu dia juga menentukan nanti batas integral kita gitu ya. Oke, saya kira cukup ya penjelasan mengenai metode kulit tabung. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.